wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengenal Allah dari nama-namanya yang maha indah. Insyaallah setiap hari Senin kita akan membahas kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha karya Syekh Abdul Aziz An-Natsir Al-Jula'i. Diambil dari surat Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maka inilah adalah jalan sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwasanya la salah halil ibad wala na'ima lahu, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan bagi seorang hamba hingga mereka mengenal an ya'rifu rabbahu wa yakunu huwa wadahu wa yatamannu bihi, hingga mereka tidak dikatakan bahagia seorang hamba hingga mereka mengenal Rabb mereka, dan pengenalan mereka terhadap Rabb mereka menjadi satu-satunya tujuan hidup seorang hamba. Karena itulah Allah berfirman, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ibnu Abbas menafsirkan ya'buduni ay yuwahhiduni. Setiap kata ibadah dalam Al-Qur'an itu maksudnya mengesahkan. Maka ibadah berarti mengesahkan. Maka dalam mengesahkan Allah Ta'ala tidak hanya dalam peribadahan sholat, dalam ibadah-ibadah yang sifatnya itu ibadah uluhiyah, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadahan, sholatnya, nazarnya, sesembelihannya, hajinya, umrahnya. Selama ini kita mengatakan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dikatakan kita beribadah kepada Allah hingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh mengarang-arang. Nama-nama Allah Ta'ala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan oleh manusia atau makhluknya. Karena sifatnya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, nama-nama Allah Ta'ala. Nah, insya Allah kita malam ini akan membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sering kita baca dalam Al-Fatihah kita. Setiap hari kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka nama Allah Ar-Rahman terdapat dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman alam Al-Quran, surat Ar-Rahman. Lalu penetapan nama Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman al-arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Lalu nama Allah Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, surat Al-Ahzab ayat 34. Dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman, rahimah. Nah, maka ketika kita membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tidak mengarang-arang. Ada ayat rengkol ada lafaznya dalam Al-Quran, Allah menetapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita akan bahas maknanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana Rahman. Allah sendiri yang menetapkan bahwa Allah menamai dirinya dengan nama Ar-Rahman. Khalaqtur Rahimah, aku menciptakan kasih sayang.
Wa syaqaqtu laha isman minasmi, dan aku memustakan. Jadi dalam bahasa Arab itu ya ada turunan kata. Ya, aku turunkan kata Rahim dari namaku, ya, yaitu Ar-Rahman. Maka kita mengenal silaturahim, menyambung tali rahim, tali kasih sayang. Dan kata rahim itu berasal dari nama Allah Ar-Rahman. Karena kasih sayang makhluk itu berasal diciptakan dari apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita pahami, yang sering kita dengar berupa terjemahan, bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, kenapa disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih? Padahal kedua-duanya itu sama artinya dalam bahasa Arab, itu Maha Penyayang. Bedanya, Ar-Rahman itu adalah zat Allah Ta'ala, sifat atau nama yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan Ar-Rahim juga sama, tetapi bedanya Ar-Rahim itu berkaitan dengan hamba-hambanya. Makanya Allahu Rahimun bil ibad. Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Tidak dikatakan Allah Ar-Rahman bil ibad, tidak. Tapi ketika berbicara Ar-Rahman, itu berbicara zat Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Tapi ketika disebutkan Ar-Rahim, itu berkaitan dengan makhluknya, pemberian kepada makhluknya berupa rezeki, kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, pengaturan apa, sifat-sifat pengaturan kebutuhan hajat manusia terhadap yang umum. Secara umum rahmat itu rezeki, kebutuhan, pakaian, ya. Lalu orang-orang yang sayang kepada kita, orang tua, ya. Nah, itu rahmat yang umum. Dan ada rahmat yang khusus, yaitu khusus untuk orang-orang beriman. Hidayah, taufik, ilmu, amal, rizki yang halal, hidup yang tenang walaupun ya misalkan ekonominya itu di bawah rata-rata. Tapi kehidupan orang beriman itu tenang. Mau kaya, mau miskin, mau sedang senang, mau sedang sedih, semuanya itu baik bagi orang beriman. Karena dengan apapun keadaannya, orang beriman itu orientasinya adalah balasan dari Allah SWT berupa pahala dan surga. Lalu ya, buah atau jejak dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sebagian asal atau jejak, kita tidak bisa membagaimanakan kasih sayang Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Tetapi kita dapat melihat jejak, asal, pengaruh dari nama Allah Ta'ala. Contohnya adalah ketika apakah dengan seseorang itu kafir, misalkan non-muslim, apakah Allah tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka? Tidak. Tetapi mereka mendapatkan rahmat yang umum. Orang kafir pun antara anak dan orang tua mereka saling berkasih sayang. Hingga hewan buas sekalipun itu adalah asar dari kasih sayang Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sepuas-puasnya hewan buas tidak pernah memakan anaknya, tidak mau memadaratkan anaknya, hingga mencakar sekalipun tidak mau. Itu satu rahmat di dunia. Sedangkan Allah nanti akan menyediakan rahmatnya, kata Allah dalam hadis qudsi, menyediakan rahmatnya 99 rahmatnya itu di hari kiamat untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, satu rahmat ini sudah kita rasakan di dunia ini dan tidak terbilang, tidak terhitung, tidak pernah bisa dihitung-hitung dengan nominal. Ya. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Banyak. Rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Rahmat, apalagi rahmat yang khusus.
khusus itu adalah perawatan, pengurusan kasih sayang Allah terhadap orang-orang beriman, pemberian hidayah, taufik. Kita bisa sholat 5 waktu di masjid, kita dapat membaca Al-Quran, kita ada terbesit niat ingin belajar agama, kita terbesit niat ingin mengenal Allah, kita terbesit ingin beramal soleh, ingin haji, ingin umroh, ingin menyembelih. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang khusus, bimbingan dari Allah langsung. Ya. Maka tolak ukur seseorang itu diberi rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan tinggi jabatan, banyak harta, banyak anak, popularitas, ya, disanjung di mata masyarakat, tidak. Tetapi tolak ukur kemuliaan seorang hamba ketika Allah bimbing untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, taufik, keimanan, mau menyediakan bahkan mencurahkan waktunya untuk belajar agama. Karena kembali lagi tujuan kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang semata. Kita boleh bersenang-senang tetapi secukupnya. Tapi kita di dunia ini apa? Agar kita menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga bagi penduduk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri, la tudawunna fi ru'yatihi." Kalian pasti akan melihat Rabb kalian kelak di surga sebagaimana kalian melihat bulan. Bukan berarti Allah sama dengan bulan, bukan. Tapi Nabi merinci, la tudawunna fi ru'yatihi. Kalian melihat Allah tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita di dunia ini melihat bulan, kita di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Afrika, ada yang di Kanada, dan lain sebagainya. Apakah kita berdesak-desakan melihat bulan? Tidak. Tak kelak di surga pun penduduk surga tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Dia melihat Allah, wajah Allah yang hakiki, Allah yang mengabarkan. Sebagaimana dalam surat Al-Lail, ya, gimana akhir ayatnya, ila bertiqa'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia, itu kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, kecuali dia dengan beramal saleh dia berharap dapat melihat wajah Allah, wajhi, ya, jelas, wajhi rabbihil a'la, wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Allah hanya mengabarkan di Al-Quran begini, tafsiran para sahabat, para tabi'in begini, kita imani. Itulah iman, gitu. Itulah iman. Nah, lalu di antara buah, di antara jejak asal, ya, Allah Ta'ala di dunia ini, jejak rahmatnya, ya. Itu Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dialah yang menundukkan bagi kalian apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi seluruhnya. Sesungguhnya pada hal itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir. Hewan ternak, apalagi tumbuhan-tumbuhan, kebun, bahkan kendaraan kita. Ada kendaraan tuh, saya memeser, kita hasil kerja keras saya. Waduh, mendingan jago. Tapi apa? Itu semua Allah tundukkan untuk kita. Ya, rezekinya dari Allah untuk membeli kendaraan. Nah, itu hasil kerja keras saya di pekerjaan saya. Yang membimbing kita dapat masuk ke dalam pekerjaan kita hari ini atau kita dapat berdagang itu siapa? Allah SWT. Bimbingan murni dari Allah SWT. Allah menundukkan seluruhnya. Allah menundukkan matahari untuk kita, garing kita pokoknya, gitu. Allah menundukkan hujan untuk kita, bertumbuhlah tumbuh-tumbuhan atau tanah gaduh kebon gitu kan. Wah, subur makmur sejahtera dengan diturunkan hujan oleh Allah SWT.
pembentukan udara yang dengannya manusia ya berkembang peradabannya, menciptakan pesawat yang hingga hari ini kita mudah untuk sampai ke tanah suci. Itu tidak lain tidak bukan adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, secara umum. Ya. Lalu yang kedua, bahwasanya wa azamu athari rahmatihi subhanahu, jejak rahmat Allah yang paling agung yaitu irsaluhu rusula wa inzaluhul kutuba, dengan pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab, hidayatan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa ikhrajan lahu minaz-zulumati ilan nur, dan sebagai pengeluaran atau sebagai apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Fa rasulur rahmatun min indillah, maka rasul-rasul, diutusnya rasul-rasul adalah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, untuk seluruh hamba-hambanya. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kata Allah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tentunya rahmat apa di sini? Rahmat yang khusus. Diutusnya Rasul untuk bimbingan ibadah. Ya, bimbingan ibadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh Rasul mengenal Allah, memperkenalkan umatnya nama-nama Allah taala. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh dalam surat Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Nabi Nuh mengajarkan nama Allah. Tidak mungkin seorang nabi ya atau umat nabi diajarkan sesuatu yang tidak dipahami atau datang wahyu dengan percuma, tidak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran, nu penting baca, gitu ya. Harus dipelajari tafsirnya, Pak. Tenang Allah, penting mah sholat, penting mah baca, beres lah gitu. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Justru Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya manusia mudah memahaminya. Lalu Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab sebagai penjelas segala sesuatu, hudan sebagai hidayah, petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, wa busyra sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang berserah diri. Kabar gembira berupa pahala, kehidupan yang mulus. Mulus di sini tidak bukan berarti kaya raya atau hidupnya selalu senang. Mulus di sini ketika pun susah, seorang yang beriman itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena setiap perkara orang-orang beriman itu seluruhnya baik. Hingga diuji dengan dengan ujian yang paling berat pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau tolak ukur kemuliaan itu dengan harta, maka Qarun yang paling mulia. Kalau tolak ukur jabatan itu, kalau tolak ukur mulia itu dengan jabatan, maka Fir'aun yang paling mulia. Tetapi tolak ukur kebahagiaan ketika Allah uji dengan ujian yang seberat-beratnya, sebagaimana Nabi dan para Rasul. Kalau tolak ukur, ya tolak ukur kemuliaan itu adalah dengan selalu senang saja tanpa ujian, berarti Nabi dan para Rasul tidak Allah beri rahmat. Justru para Nabi dan Rasul Allah beri ujian dengan seberat-beratnya, agar apa? Agar Nabi dan Rasul itu masuk surga, agar terbebas dari dosa-dosa. Nah begitu. Dan agar diangkat derajatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi para nabi dan rasul, karena ujiannya yang paling berat. Ya. Al-Imam Al-Qayyim berkata,
fa bi rahmatihi arsala ilaina rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaina kitabahu wa 'allamana minal jahala wa hadana minad dalalah wa basarna minal amal wa arsyadana minal ghayy. Al-Imam Al-Ghazali berkata, maka diantara dengan rahmat Allah lah Allah mengutus kepada kita Rasulnya SAW, menurunkan kitab kepada kita, mengajarkan kita karena kita bodoh, dan memberikan hidayah kepada kita, ya, memberikan hidayah kepada kita dari kesesatan, dan memperlihatkan kepada kita sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena kita yang disebut buta itu adalah tidak mengetahui wahyu, tidak mempelajari wahyu. Mata hatinya buta dari petunjuk. Ya. Wa arsyadana minal ghayy, dan membimbing kita dari keluar dari kesesatan. Ya. Wa bi rahmatihi arafana min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ma arafana bihi annahu rabbuna wa maulana. Di antara rahmatnya pun Allah memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah adalah takdir, karena takdir itu perbuatan Allah. Ya. Allah yang mentakdirkan, Allah yang berbuat, Allah yang mengizinkan. Ya. Allah yang mengizinkan. Itulah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diantara jejak, ya, atau asar rahmat Allah Ta'ala adalah Allah memberikan selalu kesempatan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Melampaui batas berarti berbuat syirik, ya, apakah mungkin ada yang murtad, berbuat dosa-dosa besar, berzina, membunuh, ya, menipu dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ibadilladzina, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas diri mereka, yang berbuat dosa segunung dosanya. Karena kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali berkata, wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, annahu ya'idzu min safatihi biridahu, Allah melindungi hambanya dari murkanya dengan ridho Allah. Wa awsa'u sifati rahmatihi fastawa ala arsyil ladzi wa awsa'u makhluqat bi sifati rahmatil ladzi wasi'at kulla syai'in. Ya. Maka Allah melindungi min uqubatihi bi afihi, Allah melindungi hamba dari murka Allah dengan melindungi dari hukuman Allah dan memaafkannya karena rahmat Allah. Ya. Dan makhluk yang paling luas itu adalah arsy-Nya Allah. Ya. Dan sifat yang paling luas adalah rahmatnya Allah. Fastawa ala arsyihil ladzi huwa awsa'a makhluqat, maka dialah Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya, di atas makhluknya yang paling luas. Ya. Di antara makhluk yang paling luas. Lalu Allah berfirman surat Al-An'am ayat 54, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum, apabila datang kepadamu orang-orang
amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk karena bodoh, kemudian bertaubat setelah itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki keadaan, ya maksudnya tidak hanya bertobat, tetapi apa? Memperbaiki kesalahannya. Fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita punya kita punya kesalahan dengan Allah, dengan beristighfar, bertobat, Allah ampuni. Tetapi yang repot ketika berhubungan dengan makhluk, ya, berhubungan dengan makhluk. Jika yang mencuri, maka kembalikan hak-haknya. Jika yang pernah menurunkan kehormatan, merobek-robek kehormatan kaum muslimin, maka harus memperbaiki di majlis dia merobek-robek kehormatan kaum muslimin tersebut, atau salah satu seorang muslim, dan memperbaiki harga diri seorang muslim. Nah, itu dia. Tapi ketika seseorang itu bertobat dari maksiat antara dirinya dengan Allah, itu harus ada syarat-syarat. Yang pertama an-nadam, yaitu menyesal, ya. Lalu al-azmu, yaitu apa? Bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Dan dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah dosa. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, ya. Ketika itu bentuk taubat. Tapi ketika kita berusaha untuk tekad kuat tidak melakukan dosa kembali, lalu terjatuh lagi, maka minta ampun lagi. Maka tidak mengapa istilahnya tobat sambal. Nah, memang kita seperti itu. Dosa minta ampunan, berdosa minta ampunan, berdosa minta ampunan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi yang ibadi, ya, innakum tuhtibuna bilaili wa nahari. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa di siang dan malam hari. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Oh, Masya Allah. Ya. Lalu, ya, buah manis dari beriman kepada nama Allah Ta'ala, yaitu cinta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Kita cinta kepada orang tua kita karena ayah yang memberikan nafkah, ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, merawat, mendidik, mendidik adabnya, mengurus makanan kita, ya. Nupang nyesehkeun acuhnya ibu, gitu kan. Maka kita akan tambah cinta kepada orang tua kita ketika kita mengingat jasa-jasa mereka. Maka ketika kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah yang umum maupun yang khusus, maka akan bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memikirkan dan melihat jejak rahmat Allah Ta'ala atau pengaruh nama Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim di seluruh alam semesta. Ya. Tidaklah kita melihat keindahan alam dimanapun kita melihat, bahkan dengan HP kita pun kita akan melihat belahan dunia manapun keindahannya. Ya. Di Indonesia pun banyak, di luar negeri pun banyak. Swiss misalkan, ya, atau di Papua, di mana Raja Ampat misalkan, ya, dan lain sebagainya. Itu baru satu rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia. Ada 99 rahmat yang Allah sediakan di hari kiamat, di hari akhirat kelak untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah menyediakan surga sebagai rahmat. Kata Allah kepada surga dalam hadis qudsi, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah
memberikan surga kepada hambaku, ya, kepada siapapun yang aku kehendaki. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi pun tentang surga, ada tuli ibadiyah solihina mala ainun ra'an wala udhunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku sediakan ya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak manusia, yaitu surga. Oh, teka bayang 99 rahmat Allah sediakan, Allah simpan nanti di hari kiamat. Satu rahmat saja, rahmat Allah sudah meliputi seluruh makhluknya. Yang dengan rahmat tersebut, ya, orang tua berkasih sayang dengan anaknya. Hewan buas sekalipun itu tidak pernah tega menyakiti anaknya. Hewan-hewan, ya. Nah, seluruh makhluk Allah memiliki rasa kasih sayang sesama makhluk hidup. Itu adalah pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena yang menciptakan kasih sayang, dialah yang kasih sayangnya maha sempurna. Kalau kasih sayang orang tua itu tidak dapat kita gambarkan, tidak dapat kita balas, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiap hari merahmati kita, ya, membimbing kita untuk mau beramal soleh, untuk mau menuntut ilmu agama, untuk mau, ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang membimbing kita untuk mau sholat 5 waktu di masjid, yang mau membimbing kita yang mau membuka Al-Quran, yang membimbing kita, yang memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal syariat-syariatnya. Ya. Tapi kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, tadi kita membahas ketika kita melihat alam semesta ini, keteraturannya, sistematisnya, ya, matahari yang setiap hari mengitari bumi, bulannya setiap hari menemani kita di malam hari, ya, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, langit yang begitu luas, itu adalah rahmat Allah, dan kita akan bertambah cinta kepada Allah karena kita sadar seluruhnya ini adalah ciptaan. Bertambah cintanya kepada Allah. Maka, nah, bagi orang-orang yang mengklaim saya cinta Allah, kata Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintaiku, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Akidah beliau, metode pembelajaran beliau, cara beribadah beliau harus kita ikuti, wajib, bukan alternatif, tetapi wajib. Karena ini perintah, ada syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, berarti ketika kita mengikuti sunnah Nabi, setiap sekecil apapun, hingga misalkan bersiwak sekalipun, hingga kita menumbuhkan jenggot sekalipun, misalkan ya, yang mudah-mudah, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, gitu kan, mencukur bulu yang itu, ya Pak, ya yang itu, ya. Maka apa yang didapat? Yuhibbukumullah, cinta Allah didapat oleh kita. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa, ya, diampuni dosa-dosa, ya, masya Allah. Dan mengikuti Nabi itu tidak berat sebenarnya, tinggal mengikuti, tinggal copy paste. Terkadang yang berat apa? Jiwa kita yang masih apa? Belum bersih dari sifat-sifat tercela, atau masih berat mengamalkan, gitu ya. Hadisnya mas sahih, Ustaz, oh tapi dah mewah, gitu, nyari Ustaz. Ya.
tentang misalkan cara berpakaian Nabi misalkan. Hadis apa sahih cenah Ustaz? Oh, sahih. Tapi cenah da ngewa. Tapi bukan masalah cocok, pantas atau tidak, ngewa atau henteu gitu kan. Tapi ini masalah keimanan. Sekecil apapun apa yang Nabi sabdakan itu tentang cara berpakaian, apalagi hal-hal yang besar berupa misalkan taat kepada pemimpin walaupun kita disiksa, walaupun harta kita dirampas, kata Nabi apa? Tetap taati ya. Maka dengan sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil yang mudah kita lakukan, itu bentuk keimanan kita, latihan untuk menerima apa sunnah-sunnah Nabi yang besar ya. Contohnya itu taat kepada pemimpin ya. Jadi ketika kita mencabut bulu ketiak, mencukur bulu eta ya apa ya, nah gitu ya, lalu menumbuhkan jenggot misalkan, lalu mencingkrangkan apa celana misalkan di atas mata kaki, itu semua bukan mengikuti tren atau mode, bukan mengikuti tren fulan dan alat, tidak, tetapi semata-mata bentuk cinta kepada Allah, dan bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, kita memasuki waktu isya. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Kita masih dalam pembahasan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masih banyak yang harus dibahas. Ya. Semoga yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.